membantu individu atau kayak kita semua lah gitu untuk lebih memahami tentang diri kita, lingkungan atau fenomena-fenomena sosial melalui kegiatan berkelompok seperti ini. Jadi nanti di dalam bimbingan kelompok itu kita bakal ngobrol, berdiskusi, terus juga akan ada refleksi dan nanti akan ada kesimpulan dan pembelajaran yang bisa kita ambil setelah kegiatan hari ini gitu. Nah, di sini tuh kita bakal ngebahas sesuatu yang secara pribadi atau mendalam ya, kayak kita kali ini akan membahas masalah kamu atau masalahnya ini atau ini atau kita kayak membahas sesuatu yang topik yang terlalu dalam. Kita di sini cuma akan membahas fenomena-fenomena yang mungkin relate aja nih sama kita gitu. Nah, dalam bimbingan konseling kelompok yang akan kita jalani pada hari ini, kita akan menerapkan teknik yang namanya sosiodrama. Ada yang tahu nggak sosiodrama itu apa? Pernah dengar nggak? Bermain peran. Kamu tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira tuh sosiodrama itu yang kayak gimana? Ayo. Atau nggak tahu? Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Nggak tahu. Jadi tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Jadi ya, sosiodrama itu teknik bimbingan kelompok yang kita tuh menggunakan permainan peran untuk menggambarkan situasi atau fenomena sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi misalnya kita nih pada hari ini akan membahas suatu fenomena atau suatu kasus A gitu, kejadian A. Nah, sosiodrama ini bikin kita tuh bakal bermain peran nih, kita bakal memperagakan langsung fenomena-fenomena tersebut. Biar apa? Biar kita bisa ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya, dan ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita perankan tadi gitu. Nah, tujuan sosiodrama ini bukan biar kita belajar acting yang bagus atau gimana ya, tapi untuk biar kita tuh lebih memahami peran sosial dan perasaan satu sama lain sih, biar kalian tuh jadi ngerti kalau misalnya dalam suatu fenomena itu kan pasti kita punya perasaan dan peran sosial kita masing-masing ya. Jadi kalian tuh akan saling ngerti rasanya jadi orang seperti ini, rasanya jadi orang yang seperti itu, dan kalian akan lebih belajar gitu, merasakan dan bersimpati lagi sama keadaan sekitar. Niatnya seperti itu. Nah, agar kegiatan ini berjalan dengan baik, alangkah baiknya saya menjelaskan akan ada beberapa asas bimbingan kelompok yang perlu nih kita sepakati dari awal nih. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi keikutsertaan teman-teman di sini, kalian duduk semua di sini itu karena kesukarelaan ya teman-teman. Apa di sini ada yang terpaksa nggak? Terpaksa duduk di sini untuk ikut bimbingan kelompok? Ada nggak? Nah, jadi kalian di sini emang pure karena kita pengen sama-sama belajar, pengen sama-sama dapat pembelajarannya gitu dari bimbingan hari ini gitu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Keterbukaan di sini tuh berarti apa kira-kira? Dalam bimbingan, misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol gini, keterbukaan itu artinya apa? Ayo, tahu nggak? Betul. Nah, jadi kalian ini boleh aktif sesuai kemampuan kalian masing-masing, tapi aku harap kalian ini bisa menyesuaikan ya. Jadi jangan kalau nggak ditanya kalian misalnya jadi diam atau enggak. Kalau misalnya kalian nggak tahu atau kalian misalnya emang bingung, kalian bisa langsung tanyain atau langsung bilang kalau saya nggak tahu gitu. Jadi teman-teman sekalian ini nggak usah diem doang sambil nunggu yang lain jawab. Kalian bisa jawab apapun. Kalian boleh jawab nggak tahu, kalian boleh jawab nggak setuju kak, kalian juga boleh jawab kalau dari sudut pandang aku kayaknya nggak gitu kak, itu nggak apa-apa banget. Kalian boleh banget terbuka untuk apapun gitu maksudnya.
terbuka lah satu sama lain ya. Nah, saya mau kita sama-sama menjaga rahasia teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada satu yang cerita, kalian jangan sebarin ke teman-teman yang lain gitu. Misalnya kamu cerita, nanti namanya juga jaga. Jadi jangan sampai apapun yang kita ucapkan di sini sampai keluar dari orang-orang yang tidak ikut bimbingan hari ini. Dapat dipahami sampai sini? Lalu selanjutnya ada
pink, terus nanti ke sini gitu muter. Itu mereka nggak pakai misalnya ini. Enggak, jadi aku nama aku Laura, aku suka pink. Aku bilang bakal bilang kamu suka warna apa? Terus nanti ke situ. Terus nanti di akhir kita bakal tes satu-satu masih ada gitu. Jadi kalian harus hafal warna kesukaan teman-teman kalian, teman-teman baru kalian juga. Deal? Itu juga kayak gitu. Atau kalian mau tepuk-tepuk yang kayak gini gimana kak? Gimana kak? Gimana? Tepuknya yang kayak tadi gimana? Maksud kamu? Iya, gimana? Tepuknya coba. Gimana? Coba nggak apa? Contohin dulu mau ini kayak gimana? Iya, tahu. Kalau ada yang boleh kayak gini. Kayak gitu. Editan dulu. Mulai aja ya. Boleh. Dan mau ke sini atau ke situ? Sini nggak? Ayo berantem ini. Ya, zigzag. Enggak, ini ya. Zigzag. Pertama ya. Warna di otak kalian udah ada warna kesukaan kalian, jadi kalian sebut nama dan sebut warna kesukaan kalian. Oke? Ya, 1, 2, 3. Rapi. Oke, stop. Sekarang aku mau tanyain kakak ya. Boleh ulang lagi nggak? Oh, boleh ulang lagi. Suaranya agak kecil ya? Atau kamu pakai tepuk? Tapi seru nggak kalau nggak pakai tepuk? Suara kalian kecil segini masing-masing. Oh, berarti kita kan mau kenalan. Temen yang itu kan berarti kan dari suara kita. Jadi suaranya harus kencang gitu. Sampai semuanya dengar. Mau? Kita ulang lagi. Oke. 1. Atau kak ini pelan-pelan aja. Iya, sampai pelan-pelan aja. Gitu ya. Pelan-pelan aja. Santai. Jadi apa kerjanya? Oke. 1, 2, 3. Nah, rapi. Sekarang udah pada ingat kan siapa aja? Nah, kamu pertama coba ini temennya warnanya apa aja. Jadi selama bimbingan ini kamu kita semua harus saling ngambil pakai nama, tapi pakai warna itu. Ya kalau warnanya kamu nggak apa berarti saling nengok gitu aja. Waduh, apa yang aku lihat tadi? Coba kamu tadi namanya siapa? Pia. Coba Pia kasih tahu nih warna-warna kesukaan teman-temannya siapa? Teman-temannya apa aja? Dari aku deh. Dari apa? Dari warna kesukaan akhir. Kalau kamu coba, tapi aku nggak pakai nama ya. Iya, coba warna kesukaan kamu apa? Kamu pink, kamu biru, kamu hitam, kamu merah, pink, coklat, hijau, abu. Kalau kamu? Laura.
Topi dulu dua Manca coklat ya hijau kita ambil Ya. Apa mau lagi? Enggak, udah cukup. Kita ganti nama negara mau biar lebih susah lagi. Enggak, oke. Cukup ya. Setelah kita melakukan ice breaking dan perkenalan, aku harap kita udah lebih fokus ya. Udah lebih fokus belum? Apa masih pada ngantuk? Mungkin masih pada loyo, masih pada pengen makan mungkin enggak. Udah biasa aja. Udah pada lebih fokus untuk ikut kegiatannya ya. Nah, jadi aku akan kasih tahu nih fenomena apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi fenomena yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Kita kan mahasiswa semua nih, dan kita pada tinggal di asrama walaupun kita berasal dari tempat yang beda-beda, dari kota yang beda-beda juga. Nah, fenomena ini tuh udah sering banget dialami sama mahasiswa yang tinggal di asrama. Jadi dalam beberapa kondisi itu, setelah aku cari tahu nih ya, ada nih banyak mahasiswa yang terlihat kayak kaku, diam, dan nyesuaiin diri di lingkungan asrama. Tapi di luar, termasuk di media sosial, dia itu justru nampilin diri dia yang jauh lebih ekspresif atau berbeda dari yang kalian kenal selama dia di asrama. Gitu. Nah, fenomena ini tuh menimbulkan kebingungan identitas atau tekanan sosial. Ada yang mau komentari nggak atau ada yang ngerti nggak sama fenomena itu? Fenomena dimana kalian itu merasa, ini kita sambil sharing dan ngobrol aja ya. Dimana kalian tuh merasa diri kalian yang ada di asrama itu berbeda sama diri kalian yang di rumah. Kalian merasa seperti itu nggak? Ada yang merasa sama nggak kayak gitu? Merasa. Kamu kalian? Iya betul, karena lingkungan. Kalau kamu sendiri, kalau misalnya di asrama sama di lingkungan luar, kamu rasanya perbedaan kamu apa? Lebih bawel di mana atau lebih aktif di mana? Lebih nyaman. Dan kamu lebih nyaman di mana biasanya? Di rumah. Jadi di sini kamu lebih diam, lebih cenderung diam. Jadi yang belum merasa lagi siapa kamu ya? Kamu gimana kehidupan di asrama perbedaannya? kalau misalnya di asrama tuh kan kayak ini jadi kayak suka Bisa lebih santai juga ya. Ada yang lagi, ada yang merasa sama lagi nggak? Kayak oh iya juga ya, di rumah aku beda banget nih kayak daripada yang di asrama sekarang gitu. Ada nggak? Nggak, atau kalian sama-sama aja? Sama-sama aja, belum merasa rela ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kan emang gak sedikit ya mahasiswa-mahasiswa yang kelihatannya tuh kayak artis banget atau kaku banget atau kelihatan kayak memang pendiam gitu. Pendiam tuh kayak mereka tuh emang sibuk banget sama kuliahnya, ambisius banget sama apa yang ingin dia capai gitu. Karena asrama ini emang memiliki aturan atau norma tertentu yang gak bisa dilanggar gitu. Itu kan namanya semua tempat kan pasti punya aturan ya. Dan ketika kita punya aturan tersebut, kita nggak bisa melanggar dong gitu. Nah, tapi ketika ada di luar lingkungan itu, ketika kita lagi di luar asrama, lagi pulang, lagi main di teman-teman di luar, termasuk di media sosial, mahasiswa itu bisa menunjukkan sikap atau sifat yang justru sangat berbeda atau berketerbalikan. Kayak dia lebih bebas, terbuka, ekspresif. Nah, perbedaan sikap ini seringkali tidak disadari oleh orang yang bersangkutan bahkan. Jadi kayak bahkan mungkin kamu sebenarnya di rumah sama di asrama ini beda, tapi kamu nggak sadar kalau kamu ini beda sama yang di luar. Ngerti nggak sih? Karena emang mungkin karena kamu terbiasa memainkan dua peran yang berbeda, baik di sini maupun di luar gitu. Jadi kamu merasa dua-duanya itu kamu gitu. Itu adalah contoh untuk orang yang memang enjoy memiliki dua peran tersebut. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya sadar kalau aku ini beda banget ya, kok saya beda banget ya. Itu adalah orang-orang yang mungkin sebenarnya belum terlalu merasa nyaman ada di suatu lingkungan
bilang kayak gitu, dan itu adalah rumahmu. Nah, disitulah kelihatan kalau dia sebenarnya belum terlalu menyukai peran dia yang ada di asrama ini gitu. Jadi dia merasa dia mungkin lebih pendiam gitu, dan dia merasa bahwa dirinya yang lebih pendiam di sini. Sama seperti halnya Sophie juga kayak gitu tadi. Nah, namun melalui fenomena ini kita ini juga bisa menimbulkan kebingungan identitas serta tekanan sosial. Orang tuh jadi bingung melihatnya. Kayak kamu kalau lihat siapa namanya tadi? Kamu kalau melihat Sabila di asrama kayak gini, terus ngelihat Sabila di rumah beda, kamu bingung gak? Kayak ngerasa asing gak? Kok ya Sabila ya? Gitu ya? Sama kayak kalian ke sama lain akan kayak gitu. Kalau misalnya Saskia nih di sini ternyata lebih bawah daripada di rumah. Terus ternyata nih teman-teman semua dibawa ke rumahnya Saskia. Terus ternyata Saskia kalau di rumah tuh pendiam banget. Kalau dijawab orang tuanya cuma jawab 3 kata per hari gitu. Nah, kan kalian jadi bingung ya, kok ini kayak bukan Saskia yang kita kenal sih gitu kan, pasti kayak gitu. Nah, melalui fenomena ini kita nih bakal lihat nih teman-teman, gimana sih lingkungan itu dapat mempengaruhi cara seseorang untuk bersikap dan menampilkan dirinya sendiri, serta gimana sih individu akan berusaha menyeimbangkan antara tuntutan sosial dan keinginan untuk menjadi diri sendiri. Gitu. Jadi kita bakal lihat nih, kita bakal ngelakuin sosiodrama, teknik yang tadi udah dijelaskan di awal, bermain peran. Kita bakal lihat nih gimana sih kalau misalnya di lingkungan ini kita mengalami rasanya jadi mahasiswa yang memiliki duality atau tekanan-tekanan sosial seperti ini gitu. Lalu jadi sekarang aku akan berbagi nih narasi umum kasusnya beserta pembagian perannya ke kalian. Kalian bisa lihat perannya satu-satu, bisa dioper ya. Sebentar. Dioper. Ini tadi ada yang berdua di buka dulu. Dibagiin, ada yang 3 ya. Udah dapat semua? Oke. Nah, jadi kalian boleh baca dulu ya teman-teman, gimana gambaran kasusnya aplikasi 2 menit. Bisa cukup? Cukup. Nah, coba kalian baca dulu. Nah, aku mau sambil jelasin nih ke teman-teman. Kan di sini tuh ada beberapa peran ya. Kalian boleh bisa sambil baca aja. Nah, jadi di sini narasinya itu menggambarkan fenomena yang tadi, di mana tokoh utama dalam sosiodrama ini adalah mahasiswa yang menjalani kehidupan dengan 2 cara yang berbeda. Nah, di dalam asrama si mahasiswa ini cenderung pendiam, jarang menyampaikan pendapat dan selalu mengikuti arahan senior. Ia merasa bahwa bersikap diam adalah cara paling aman nih untuk bertahan di lingkungan tersebut. Tapi di luar asrama, terutama di media sosial, si mahasiswa itu menampilkan dirinya dengan berbeda. Ia menjadi berani, ekspresif, dan terbuka dalam menyampaikan pendapat serta perasaannya. Media sosial menjadi ruang di mana ia lebih bebas menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan langsung dari lingkungan sekitar. Namun akan ada permasalahan-permasalahan. Nah, di sini tokohnya itu ada beberapa, yaitu ada 5 orang. Ada Naya, yaitu mahasiswa asrama atau tokoh utamanya di sini. Di sini ada yang mau jadi Naya? Boleh, kamu boleh jadi Naya. Berarti dia
Sita jadi Dewi, terus Tara, teman luar asrama, boleh. Kamu jadi Tara, dan satu lagi saya butuh pembina asrama. Nah, kamu mau jadi pembina asrama. Nah, melalui peran-peran tersebut nanti teman-teman bisa bermain peran menggunakan dialog yang udah aku bagiin juga. Jadi kalian gak perlu hafalin atau gak perlu sesuai sudut pandang, tinggal baca aja dialognya. Lalu tadi yang sisa yang belum dapat peran siapa? Nah, kalian ini berperan sebagai pengamat. Kenapa sih kegiatan ini harus diamati? Kenapa bermain peran ini gak bisa semuanya main peran aja? Karena kita perlu juga orang-orang yang akan mengamati fenomena-fenomena yang akan kita perankan ini. Jadi nanti ketika teman-teman yang lagi bermain peran, buat pengamat-pengamat ini harus mengamati dan mengambil kesimpulan nih. Apa aja sih yang terjadi? Kayak gimana sih perasaannya? Kayak gimana sih kondisinya, situasi nyatanya? Setelah dipraktekkan secara langsung kayak gitu. Jadi nanti anggap aja yang teman-temannya ini, yang 5 orang ini bermain peran, dan kalian akan memancing untuk sesi diskusi selanjutnya gitu, oke? Oke, bisa kalian mau baca dulu narasinya atau langsung kita mulai sembari bermain peran? Baca dulu, oke. Pada suatu malam, Dewi dan Ayah sedang berbincang-bincang di dalam kamar. Hai, kamu pernah nggak merasa setiap kita tinggal di asrama, suasananya tuh beda banget sama waktu awal masuk. Aku merasa kita jadi jarang ngobrol, jarang ketawa, dan lebih sering diam. Iya, aku juga merasa kayak gitu. Setiap mau ngomong tuh rasanya bikin duluan. Ini aman nggak ya kalau aku berdiri, atau salah kata, atau salah pahami, takut bikin suasana jadi nggak enak. Aku kira cuma aku doang yang merasa kayak gitu. Padahal aku pengen nanya atau ngasih pendapat, tapi akhirnya aku pengen lanjut. Aku juga gitu, aku mikir mending aku diam aja daripada dicek gak sopan atau dikira kebanyakan omong. Lalu Karani yang mendengar keributan di dalam pun memutuskan untuk mengetuk dan menegur mereka. Kalian masih dalam masa adaptasi ya. Tinggal di asrama itu bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal sikap dan cara membawa diri. Iya kak, kami lagi berusaha menyelesaikan ini. Bagus. Ingat aja, mahasiswa baru sebaiknya lebih banyak memperhatikan, belajar dari senior, dan jaga omongan. Nanti kalau waktunya sudah tepat, kalian akan ngerti sendiri. Iya kak, kami paham. Lalu Naya yang sedang sendirian di dalam kamar sibuk mengotak-atik ponselnya dan bermain ponsel di media sosial. Bukan daripada salah, aku lebih milih diam. Keesokan harinya Naya dengan Tara. Kamu kelihatan baik, aktivis, dan ya, karena kamu orangnya pendiam banget. Itu karena aku merasa lebih aman daripada ngomong. Aku sadar, tapi aku juga bingung harus gimana. Di asrama aku takut kalau aku terlalu jauh. Capek nggak sih harus terus menyesuaikan diri kayak gitu? Capek banget, rasanya aku kayak lagi main bola. Aku harus sendirian, dan satu lagi aku harus bebas. Kamu sendiri nyaman? Enggak, aku makin bingung sebenarnya aku yang mana. Saya ikut aku sebentar. Kamu anak baik-baik, tapi kamu harus berpikir ya. Dan ikut aja ya. Di postingan kamu kan? Ya kak, itu aku. Kamu sadar gak sih tulisan kamu itu bisa dibaca banyak orang, bisa disalahartikan, bisa bikin nama asrama jadi kelihatan gak baik. Aku kalau mau menyerang siapapun kak, aku cuma nulis apa yang aku rasain. Tapi kamu tinggal di asrama, kamu pakai identitas anak asrama. Jadi apapun yang kamu lakuin itu kebawa ke lingkungan kami. Kamu berani banget ya nulis kayak gitu di luar, tapi di depan kamu jadi dia.
Aku tahu kamu sebenarnya takut, atau kamu cuma berani kalau kamu langsung. Tapi Naya bukan memaksakan, tapi dia nyari aman buat Di asrama itu yang dinilai bukan cuma kejujuran, tapi juga cara dan tempatnya. saya dengar kata-kata kalian tadi. Jadi di asrama memang kesulitan dan lain sebagainya. Tapi penyesuaian diri bukan berarti masukkan kebiasaan, pikiran dan sumber seseorang. Mahasiswa baru seringkali dan bukan karena tidak punya pendapat, kita disambut dianggap tidak takut buruk dan takut dijauhi. Kalau lingkungan membuat seseorang punya jalan hidup tidak benar, itu tanda ada yang perlu kita perbaiki bersama. Asrama seharusnya jadi tempat belajar ditunggu, bukan tempat merasa kecil atau kehilangan jati diri. Senior punya tanggung jawab sebagai contoh, bukan sekadar memiliki tujuan hidup. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh saling menekan. Sayang, kamu tidak salah. Kamu tidak salah. Punya suara. Yang perlu kita bangun adalah ruang aman supaya suara kita disampaikan dengan jelas. Bilang proses buku belajar bersama. Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngelakuin sosiodrama yang tadi bermain peran ya. Nah setelah bermain peran yang tadi ada 3 pengamat juga, kira-kira apa sih hasil yang kalian amati tadi? Bisa kita mulai diskusinya dari sekarang. Paling berpatokan sama orang-orang di dalamnya. Iya betul banget. Apa namanya? Jadi kalau berlakuan itu paling baik ya. Kamu ada kesimpulan kita? Kalau dari aku gitu, langsung ngomongin aja.
satu lagi. Apa? Karena lingkungan itu penting banget kan buat kita, terus kalau kita sendiri itu komunikasi sama kita dengan itu. Ya. Oke, jadi kesimpulannya dan pembelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini betul banget kita harus lebih memilah-milih dari diri kita tuh sebenarnya yang mana, jangan sampai lingkungan yang toksik atau lingkungan yang salah itu kita normalisasikan sampai kita kehilangan dari diri kita sendiri. Gitu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa membawa pelajaran untuk kita semua. Jadi hari ini kita belajar bahwa tekanan sosial itu dapat mempengaruhi cara seseorang menampilkan dirinya sendiri. Lalu saya juga terakhir saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau secara aktif berkontribusi dan mau memberikan peran baik dari yang melakukan pengamatan, memberi kesimpulan, saling berdiskusi yang sudah aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita bisa melakukan kegiatan ini sering-sering ya, bisa mungkin di minggu depan atau apa kita melakukan kegiatan dengan topik yang mungkin berbeda-beda lagi teman-teman. Jadi topik yang sekarang kita tutup di hari sekarang, kita ambil pembelajarannya lalu kita bisa mulai dengan topik lain di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau pimpin doa lagi? Saya oke teman-teman, sebelum kita menutup sesi hari ini, baik juga kita berdoa menurut agama Oke, dalam begitu kita sudahi kegiatan bimbingan konseling kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.